Ini ada pertanyaan. Kapan-kapan kalau nulis pertanyaan kasih nama aja ya. Walaupun saya tidak baca tapi saya tahu ini. Oh, ini yang nanya. Beb, saya pernah mendengar keterangan dari Habib bahwa jika bacaan Al-Fatihah, bacaan sholat seseorang belum bisa sempurna, maka hendaknya dia sholat dengan berjamaah, sebab bacaan Al-Fatihah dia akan ditanggung oleh sang imam. Kalau begitu, mungkinkah seorang makmum akan menjadi penuntut bagi sang imam di akhirat nanti? Mohon penjelasannya. Jadi begini, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, al-imamu dhaminun wal makmum mu'tamanun. Imam itu nanggung. Jadi kalau belum merasa bisa jadi bandar, jangan maju jadi imam. Maka syarat-syarat jadi imam menurut kitab fikih, pertama harus aqra'ukum, ahli Quran. Kemudian a'lamuhum, mengerti ilmu. Kalau seandainya pilihannya banyak, ini alim semua, hafal Quran semua, maka nanti menjadi yang menjadi prioritas nanti yang paling ahsanuhum sautan, yang paling bagus suaranya. Ternyata Musy'ari Rasyid semua, maksudnya wapi suaranya kabeh. Nanti arfa'uhum hasaban, yang paling tinggi nasabnya. Ternyata bangsawan semua. Yo ene. Sak masjid kok koyo ngono kuwi nang ndi. Taruh kalaupun ada ya, semakin diseleksi kan semakin sedikit. Kalau masih berbilang, nanti ini ternyata ini ada 3 bangsawannya. Nanti azharuhum zukuran, mana yang paling nampak kelaki-lakiannya. Jadi sing luweh melakukannya cepet, suaranya lantang, gayanya wong lanang. Itu karena syaratnya imam itu harus laki-laki. Maka semakin nampak sifat laki-lakinya, dia semakin layak maju. Ternyata keker KB, jenderal KB, SH, warga 2, misalnya, kan jago tenan nih. Nanti diseleksi lagi, mana yang terakhir nih, ahsanuhum zaujan, ndi sing bojone paling ayu. Loh, apa hubungannya Pak? Karena ya, orang itu kalau istrinya cantik, itu sholatnya lebih khusyuk. Nek wonge rada aduh kapenak rek. Nek bojo kok ya sangat tidak cantik begitu ya. Bahasa halusnya. Kalau istri itu sangat tidak cantik, itu masih seneng jelalatan. Tapi nek wong ki bojone ayu, antep atine. Antep. Temen niki. Makane. Tapi tenang kawan, ya. Kapan hatimu wis cinta, engko ayu-ayu dhewe. Iya dah? Ayu-ayu dhewe. Jadi maksudnya itu imam itu nanggung, artinya apa? Karena memang perfect, luar biasa dia. Jadi bukan dorong-dorongan kue gak sembarangan, surung-surungan dan imam. Jadi imam itu harus selektif, karena Nabi mengatakan al-imamu dhaminun, imam itu nanggung. Semua kekurangan yang dilakukan makmum ditanggung imam, karena dia bandar. Segala hal menonjol, hafal Quran, yo alim, yo bangsawan, yo reno-reno kuwi. Nah, imam makmum mu'tamanun, maka dalam satu riwayat jika ada orang sempat mendapatkan rukuk bareng imam, terlambat iki. Melayu deh. Melebus shaf, Allahu Akbar takbir, langsung melu rukuk bareng imam. Gak sempat ngadeg bareng, langsung rukuk. Hanya dapat seukuran waktu 1 subhanallah, maka dihitung 1 rakaat. Lah kan gak sempat baca Fatihah, yo gak sempat ngadeg langsung takbir langsung ruku, ditanggung imam.
Jelas ya? Tanggungnya, jadi gak perlu bawa tuntun akhirat itu jelas tanggung kok. Oke kan, apakah kalau mungkinkah seorang makmum akan menjadi penuntut bagi sang imam di akhirat nanti? Tidak perlu dituntut, pancen ditanggung. Makanya enak, sholat berjamaah itu enak. Setiap ada kekurangan, kayak gini lah. Ini apa? Kertas. Kertas ini kalau ada 10 lembar, kalau satu bolong di atas, lembar yang kedua bolong di bawah, lembar ketiga bolong di tengah. Kalau sudah disatukan, ketutup semua bolongannya. Paham? Ketutup. Nah seperti itu. Yang ini bolong rukuknya, yang ini bolong sujudnya, yang ini bolong fatihahnya. Karena berjamaah diterima semua. Paham ya? Makanya penting sholat jamaah. Jadi itu imam kudu ono nang akhirat ya. Pokoknya gak nanggung-nanggung, gak tuntut. Gak perlu pancen Kanjeng Nabi ngomong al-imamu dhaminun. Nah, imam nanggung. Khair. Jelas sih? Beb, saya pernah mengamalkan amalan doa zikir agar bisa mimpi berjumpa Nabi. Tapi hari pertama mengamalkan itu saya mimpi bertemu banyak sekali. Bertemu banyak sekali Habib di suatu tempat. Lalu malam kedua saya mimpi melihat Habib Umar bin Hafid sedang duduk-duduk di bawah pohon bersama 2 orang khadimnya. Doakan semoga saya bisa jumpa dengan Nabi meski awalnya jumpa dengan zuriyahnya dulu. Amin. Jadi gini ya, mimpi itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa didustakan. Ya, seperti orang yang rindu dengan ibunya, rindu dengan ayahnya, rindu dengan istri. Pengalaman-pengalaman yang mengesankan hati kamu biasanya terbawa mimpi. Entah kesan baik atau kesan buruk. Kamu habis dikejar anjing, nanti mimpimu dikejar anjing. Jadi begitu. Nah, bagaimana kita ini bersolawat terus sampai tingkatan kesannya itu khusus, memiliki kesan khusus, begitu. Jadi ini terus terang ya, ketika hati antum pingin mimpi ketemu Nabi, antum itu sudah cukup dikatakan lurus. Paham? Antum berarti orang lurus. Semono mbok mimpi pora ya gak ngerti lah, karena itu gak bisa ya tak mimpi saya gak iso. Mimpi itu bukan ikhtiar kita, bukan mau kita. Mimpi itu kalau memang Allah buka tabirnya bisa ketemu orang soleh, alhamdulillah. Tapi kepingin ketemu walau di mimpi, nazratan ya akramar rusuli, kan gitu. Ya Rasulullah, satu kerlingan tatapan darimu sudah cukup buat saya. Satu lirikan darimu ya Rasulullah. Jadi ketika hati ini, ya Allah pingin nih ngipi, antum orang lurus, wes syukur. Karena diantara ciri orang itu jauh ya dari makom-makom tertentu, dekat di sisi Allah, belas di hati itu ndak ada rasa kepingin mimpi, pingin ketemu dengan Kanjeng Nabi itu ndak ada. Berarti ini orang yang dijauhkan. Tapi selagi masih ada kepingin, alhamdulillah, entah mimpi ketemu orang yang nggak bukan wilayah kita. Wilayah kita selalu memupuk rasa pingin ketemu. Itu wilayah kita. Kalau ini kan bisa dipupuk. Ya pingin ketemu Kanjeng Nabi. Ya Allah pingin ketemu. Ya Allah walaupun di mimpi, ya Allah. Udah. Yang penting rasa itu ada. Udah. Adapun ketemunya, ketemu Habib Umar, alhamdulillah. Ya, kadang ya orang itu kalau ketemu orang soleh itu hakikatnya ketemu Nabi. Karena ya sebenarnya orang soleh itu membawa nurnya Nabi, membawa sirnya Nabi. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq mengatakan, kalau ada orang mimpi ketemu gurunya tapi perasaannya itu Rasulullah, itu Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya hak untuk menggunakan
wajah umatnya yang soleh siapa saja untuk menemui orang yang beliau kehendaki. Ya benar. Pas aku kok, itu ada satu kawan saya tuh bilang sama saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tapi kok gayanya antum loh, kok kayaknya. Walhamdulillah kita ndapi. Alhamdulillah. Kadang begitu. Perasaanku kok ketemu Habib Umar, wajahnya Habib Umar, tapi hati saya nggak bisa saya tolak. Iki Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi. Karena Nabi punya hak untuk menggunakan semua jasad umatnya yang soleh untuk bertemu orang-orang yang beliau kehendaki, yang ahli sholawat dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya ketika berziarah wali saat berdoa tidak menyebut asma Allah tetapi menyebut nama wali tersebut? Contoh doanya seumpama saya ziarah ke makam Mbah Sunan Ampel, saya berdoa, Mbah Sunan Ampel doakan saya, itu enggak berdoa namanya itu, ya. Saat berdoa tidak menyebut asma Allah. Kalau ke makhluk bukan doa namanya, minta. Mbah Sunan Ampel doakan saya agar cepat jadi bupati. Bupati. Pak Pati aja loh, ini gak marem. Jadi Pak Pati. Doa seperti ini boleh atau tidak, Beb? Mohon dijelaskan. Jadi begini. Orang itu kalau ziarah ke makam wali, ya, harus antum yakini ziarah itu sendiri adalah ibadah. Ya. Mencintai orang-orang soleh, datang ke makam mereka. Satu. Yang kedua, makam orang-orang soleh itu tempat mustajabnya doa. Doa itu hanya kepada Allah, tidak ada doa kepada makhluk. Ketika antum mengatakan ya Allah dengan, tawasul nih pasnya, dengan keberkahan Mbah Ampel yang ada di depanku ini, jenengan kabulkan doaku ya Allah, hajatku. Nah ini baru boleh. Namanya doa yang menitip di dalamnya itu tawasul kepada walinya. Ini boleh. Jelas kan? Jadi duduk di makam, depan makamnya Mbah Ampel. Nah, niatkan ini ziarah adalah ibadah. Kemudian doa itu kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh bihaqqi Sunan Ampel, dengan kedudukan Sunan Ampel di sisimu ya Allah. Saya dulu punya teman wong yang ganteng dan Gus Dekus, anak Kiai Sulaiman, kak sebut wongnya. Wongnya ganteng, gede dhuwur, bangir, tapi kalau melamar nggak pernah laku. Santri punya pondok santri, kok iso kok bisa? Aku ki kok gampang men ya, tak utik karo jempol tuk langsung. Aku lagi wongnya gede dur, ganteng. Akhirnya suatu hari dia datang ke Temboro, datang ke makam. Waktu itu Kiai Zeron masih hidup. Berdiri di makamnya Mbah Yai Mahmud, tapi jombok tiru ti kawas. Langsung ngene. Ya Allah Gusti, nek pancen bener Ki Mahmud ki wali, kula pengen rabi saiki ngono dungane. Ya Allah Gusti, nek pancen bener Ki Mahmud ki wong soleh, wali, kula pengen rabi saiki Allah. Al-Fatihah. Metu saka wilayah Sarean ki langsung enek telepon sing nggawa ajudane, ditelepon karo Kiai Pati. Assalamualaikum, salam. Gus sampun nikah dereng, niki putri kula. Allahu Akbar, langsung. Dan Kiai Mahmud kuwi heran tenan ya. Tapi ojo mbok tiru-tiru. Nek tenan, kowe delep langsung sisan ditelan bunyi. Ojo kowe ngono ya, sing adab nek kowe ya. Karena ya
Karena idza sahhatil mahabbah rufi'atil adab. Jadi kalau cinta itu sudah tulus, maka adab itu hilang. Ya. Makanya saking dekatnya tata krama itu hilang. Ya. Kalau sudah dekat sekali tata krama hilang. Net konco plek, jorok-jorokan kepala. Wah, puak. Ya. Jadi dari cinta itu kadang pisuan gue tanda kedekatan. Wih, lagi ketok cuk kondi kon. Wah, kiri kila gitu. Dia gue. Lah, ngamuk ora? Ora, justru ki wah pelek iki. Wah, kiri lagi ketok andi gue. Tak terus mati gue iki. Justru itu bukti kedekatan. Itulah hukum dekat. Ya. Nek kowe gak dekat karo wali, kojo langsung. Nek tenan, oh, kon sabar bledek nang kok kowe. Jangan gitu-gitu. Wis sing anu ae. Doa, ya Allah, saya minta kepadamu dengan kedudukan Mbah Ampel di sisimu. Ya Allah, kabulkan doa hajat saya, doa saya ini hajat saya ini dan itu. Nah, itu satu. Kalau manggil Mbah Ampelnya, ya, kalau manggil Mbah Ampel, itu namanya bukan doa, tapi manggil. Minta tolong, nah, baru pas. Nah, gitu. Bukan doa, doa itu hanya kepada Allah. Jelas ini? Nah, itu manggil. Makanya di dalam sebuah hadis, orang yang sudah mati, dia mengenal ini suara trompa, ini sopo Mas Heru, ngerti? Ngerti semua. Ucapan assalamualaikum. Kenapa kita salam menunjukkan si mayit dengar. Jangankan yang Islam, yang kafir saja ketika kaum musyrikin Badar itu, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah dimasukkan ke sumur Badar, Nabi berdiri di pinggir sumur Badar itu sambil mengatakan, "Inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku benar menjadi kenyataan. Apakah kamu sudah lihat apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi bilang kepada mayit masuk sumur Badar. Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, itu kan orang mati. Apakah mereka bisa mendengar?" Apa jawaban Nabi? "Dengar, cuman mereka nggak bisa jawab." Wong kafir, apalagi orang Islam. Apa ne wali? Berarti ne diceluk Bampel. Kerungu, jelas kerungu. Jelas itu? Nah, bukan wahai Mbah Ampel, aku memohon. Nah, itu kalau sama Tuhan namanya doa. Tapi kalau makhluk yang ini. Tapi juga banter-banter kok nangan dia mungkin nyapo gitu. Ya ngono. Alon-alon ya. Alon-alon. Mbah ya. Kulo meriki ziarah mengungkapkan terima kasih kulo teng panjenengan. Kulo sedanten keluarga kulo tiang Islam Indonesia matur suwun perjuangan panjenengan nyebaraken Islam, matur suwun. Sing kaping loro panjenengan dongane kulo. Nah, ngono baru pas. Jadi kalau ngomong ucapkan terima kasih atas jasanya telah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Yang kedua, kalau titip doa panjenengan lebih makbul. Nah, jenengan pandungan kula nggih. Assalamualaikum, al-Fatihah. Wis cukup.